Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibn Abdullah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di kesempatan dan di waktu serta di tempat yang insyaallah selalu dipenuhi keberkahan dan ampunan gasan kita. Begitu juga mudah-mudahan juga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita berataan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita haturakan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kelak nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk menatap wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral aba wal ummaha rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pertemuan kita semalam melanjutkan daripada pertemuan kita nang semalam, masih berkaitan dengan satu hal yang rata-rata kebanyakan orang ini kada ketuju membahasnya, dan kebanyakan juga orang-orang ini, kebanyakan juga manusia ini yang tidak suka atau bahkan takut untuk menghadapi hal tersebut. Kenapa? Yaitu kematian. Nah, ma'asyiral aba wal ummaha rahimani wa rahimakumullah. Seperti atau sebagaimana yang telah ulun sampaikan di beberapa waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian yang bakal kita temui kainan itu sebagai pintu bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pintu yang bisa jadi merupakan pintu kebahagiaan kita, atau sebaliknya kematian tersebut justru malah akan menjadi pintu buat kita, pintu kecelakaan atau pintu celakanya kita. Jadi tergantung bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Lalu begitu juga semalam ulun sampaikan bahwasanya kematian itu memiliki rasa sakit yang luar biasa, sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah innalil maut sakarat. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, atau tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh betul-betul kematian ini memiliki rasa sakit yang luar biasa. Begitu juga sudah Allah jelaskan kemarin beberapa hal-hal yang berkaitan dengan sakitnya rasa sakaratul maut, yang pada intinya sakitnya sakaratul maut itu justru malah menjadi penebus dosa-dosanya kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kalau kita meninggal masih dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sakitnya kematian itu akan menjadi penebus-penebus dosa-dosanya kita. Sehingga begitu kita lepas dari kematian, maka di saat ruh kita dicabut ini, dosa-dosa kita ini sudah hilang, habis sudah, banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu atau hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian juga sudah ulun sampaikan juga bagaimana caranya biar rasa sakit sakaratil maut kita ini tadi terkurang. Ya kurangi dosa-dosanya kita. Bagaimana cara mengurangi dosa-dosanya kita? Ya perbanyak ibadah. Bagaimana ibadah kita ini bisa membuat dosa-dosa kita ini diampunkan. Banyak ibadah kita nih. Double ibadah kita nih. Caranya bagaimana? Ada waktu-waktu yang memang Allah berikan kepada kita sehingga kalau kita beribadah nih tadi dilipat gandakan pahalanya. Ada waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita nih, jikalau kita memohon ampun kepada Allah di waktu tersebut, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul menghendaki seluruh umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala betul-betul berkeinginan seluruh umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan kemudahan bahkan di saat mereka ini tadi sakaratil maut. Jadi banyak yang waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini agar kita gampang beribadah. Sekali beribadah nih ribuan pahalanya. Sekali beribadah nih jutaan pahalanya. Nah, salah satunya di bulan Ramadan jarulun semalam. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahalanya gesan kita. Kalau yang kita beribadah nih dilipat gandakan. Bahkan guringnya kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayyuhal aba wal ummaha rahimani wa rahimakumullah. Mengenai kematian ini juga ada dua kemungkinan besar. Kematian ini bisa dialami oleh seseorang dengan cara husnul khotimah. Orang ini tadi dapat kematian yang baik. Dan ada juga orang ini yang mengalami kematian justru malah mendapatkan kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan oleh di dalam sebuah kitab ini Asyarhus Sudur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu di salah satu bab di kitab ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Bab alamah khatimatul khair. Tanda-tanda kita ini mendapatkan kematian yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanda. Kalau kematian kita ini tadi kematian yang baik. Kalau kematian kita ini tadi kematian yang nyaman. Kalau kematian kita ini tadi menjadi pintu kebahagiaan kita begitu kita masuk ke dalam alam kubur. Dan diingat-ingat juga ada satu maqalah nih yang mengatakan la takhaful maut. Jangan kita ini untuk takut menghadapi kematian. Jangan. Justru malah yang kita takuti ini tadi bukan kematian itu, tapi kehidupan setelah kematian. Karena kematian ini sebentar saja. Tapi kalau kehidupan setelah kematian, nah itu yang perlu kita takutkan. Apakah kehidupan setelah kematian kita ini tadi baik atau malah buruk? Kalau kehidupan kita setelah kematian baik, maka tanda-tanda kita ini bakal nyaman ila yaumil qiyamah. Tapi kalau kematian kita kada baik, ya tanda-tanda kalau kita ini celaka, bahkan kena nanti ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat nanti kita pun bakal celaka. Akhraja At-Tirmidzi wal Hakim an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu 'abdan atau idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malu fa kaifa yasta'milu qala yuwaffiqahu bi'amalin shalih qablal maut. Ini tanda-tanda kita nih bakal mendapatkan mati yang nyaman. Tanda-tanda kita nih husnul khatimah. Jadi sebelum kita jiun, ini istimewanya agama kita nih, istimewanya hebatnya kita menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadi sesuatu, itu banyak yang Allah berikan tanda-tandanya kepada kita.
Bahkan sampai untuk masalah kematian, Allah memberikan kepada kita tanda-tanda, ciri-ciri kalau kematian tersebut akan menjadi kematian yang indah gesan kita. Kenapa? Nah, ini ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nah, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang hamba kebaikan dalam kematiannya, atau jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mendapatkan kematian yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala yasta'milu. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukannya juga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan orang ini tadi untuk berbuat baik juga. Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus kehidupan orang ini tadi. Bukan hidupnya, bukan ekonominya, bukan. Kebaikan atau bagusnya ini tadi bukan bagus dalam kehidupannya. Baik ini tadi bukan baik dalam ekonominya, lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus agama orang ini tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki agama seorang ini. Yang tadinya orang inilah, yang tadinya orang ini kada tapi rajin mengaji, Allah Subhanahu wa taala akan merubah kebiasaan orang ini yang tadinya kada ketujuh mengaji atau tidak terbiasa mengaji menjadi ketujuh mengaji. Yang tadinya orang ini tidak memperhatikan sholat, belentang-belentong sholatnya, bolong-bolong sholatnya seumpama, Allah Subhanahu wa taala pun akan membuat orang ini tadi untuk memperbaiki sholatnya. Jadi yang tadinya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya ini tidak memperhatikan masalah agamanya, otomatis akan berbalik orang ini menjadi lebih memperhatikan agamanya. Nah, sebelum orang ini tadi jiun, sudah dikasih pertanda oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan ditanya oleh para sahabat nih, kaifa yasta'milu, bagaimana caranya ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini tadi baik. Bagaimana caranya? Dipertegas lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yaitu tadi yasta'miluhu lil khair. Allah Subhanahu wa taala akan memandu atau akan mengarahkanlah orang ini tadi untuk berbuat amaliyah yang soleh, untuk menggawi hal-hal yang baik juga sebelum inya nih tadi jiun. Jadi masa-masa sebelum orang ini tadi meninggal, mati, sebelum inya mati ini, orang ini tadi akan lebih rajin lah dalam urusan ibadahnya, lebih rajin lah dalam hal-hal yang baik. Nah, itu sudah menjadi tanda kalau orang ini tadi jiun, husnul khotimah. Dan berapa banyak yang sudah kita lihat dengan mata kepala kita seorang, yang sudah kita dengar dengan kuping kita seorang, orang-orang yang tadinya kada baik, ini kita paham nih, ini orang ini kayak tacut lah bahasa Banjarnya lah. Tacut orang ini, bangaknya luar biasa orang ini. Kada suah kita melihat orang ini tadi masuk ke masjid, jangan masuk ke masjid, berlalu di muka masjid aja kada pernah. Tapi tiba-tiba berubah orang ini tadi jiun, plek. Begitu orang ini tadi jiun, banyak orang-orang yang menyaksikan, subhanallah, sebelum orang ini tadi jiun, inya rancak datang ke masjid. Sebelum orang si bangang ini tadi seumpamalah jiun adalah ketujuh, inya tulak ke majelis taklim. Nah, itu sudah diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah mengajarkan kepada kita jangan pernah bersuudzon lawan orang. Kita melihat orang ini lah gawiannya kada baik, macam-macam tingkah lakunya kacau balau. Jangan kita benci orangnya. Boleh kita benci perilakunya, boleh kita benci tingkah lakunya, tapi jangan sampai benci orangnya.
Jangan sampean benci orangnya, jangan kita benci orangnya. Kita boleh benci gawiannya. Ini orang mabuk, pemabuk seumpama, yang sampean benci mabuknya, jangan orangnya. Ini penzina seumpama, yang sampean benci zinanya, jangan orangnya. Ini mentang-mentang orangnya tadi mabuk, pemabuk, lah, lalu kita kucilkan orangnya tadi, jangan. Mentang-mentang orangnya tadi jarang tulak masjid, lain ahli ibadah, di saat orang yang tadi lagi memerlukan sesuatu kada kita bantu, jangan yang kayak itu. Boleh kita benci, oh ini pemabuk kesan apa, aku beri aku bantui. Salah. Yang kita benci itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita benci ini bukan orangnya, bukan zatiyahnya, bukan awaknya, tapi gawiannya yang kita benci. Lalu kemudian ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhraja Ahmad wal Hakim an Amru ibnul Hamaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan assalahu. Qalu wa ma assalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqa lahu 'amalan shalihan hatta baina ajalihi hatta yarda an jirani. Kemudian di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Amru ibnil Hamaq, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau Allah mencintai atau mau mencintai seseorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala as-salahu, Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini tadi diberikan kehormatan lah, atau akan ditampakkan di dalam diri orang ini tadi bakal menarik orang-orang yang lain. Jadi jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini tadi dipandang jadi lebih baiklah dibanding sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini tadi lebih dihormati lah, ya lebih dicintai lah, lebih diperhatikan lah daripada masa-masa sebelumnya. Kemudian diperjelas lagi nih, para sahabat nih bingung, masalah apa ya Rasulullah maksudnya? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah kayak apa caranya Allah Subhanahu wa taala nih memberikan kehormatan atau membuat inya nih tadi bagus, menjadi lebih menarik lah dipandang orang lain. Apakah Allah membaguskan muhanya? Apakah Allah memberikan inya pangkat? Atau kayak apa ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqahu bi amalin shalih. Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini tadi tertarik untuk selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengelilingi orang ini tadi dengan hal-hal yang baik. Dan ini juga kehebatannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada beberapa dari hamba-hambanya Allah, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang seolah-olahnya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Seolah-olah. Contohnya banyak dari kita mungkin mengalaminya. Di saat hati kita ini terentak atau sudah terniat di dalam hati kita ini untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan cuma niat aja, tapi sudah mulai kita melangkahkan kaki kita untuk berbuat maksiat. Sudah terniat,
lawan sudah hendak terjalanakan pula. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini, entah kayak apa caranya, pasti ada aja halangan-halangan yang membuat orang ini tadi kada jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah memaksa orang ini tadi untuk berbuat baik. Banyak tuh sudah. Banyak kejadian-kejadiannya. Bahkan mungkin kada kita sadari juga. Contohnya, usaha kita ini hancur. Ikhtiar usaha lah. Usaha kita ini hancur. Drop. Jatuh kita. Hendak bangkit lagi susah karena modal habis. Saingan banyak. Pada intinya kita memerlukan duit untuk bangkit lagi berusaha. Yalah, untuk bangkit lagi berusaha. Kemudian terniat di dalam hati kita untuk minjam duit di bank dengan cara menggadaikan surat tanah, dengan cara menggadaikan BPKB mobil, dengan cara ya macam-macam lah. Pas haratan kita hendak menginjam nih tadi, padahal syarat-syaratnya sudah kita penuhi semua. Sudah kita penuhi semua. Sudah ibarat kata 99% lah di ACC. Tiba-tiba ditolak oleh bank. Kada jadi. Hati kita nih sangkalnya luar biasa. Maka rancangan kita ke depannya sudah baik dah. Namun duit nih tadi di ACC ini nyaman. Ya aku tukarakan kemodalakan ini, usaha macam-macam tuh sudah. Bahkan mungkin kadang-kadang terselip niat nang bagus di situ. Aku bakal kusumbangkan ke masjid, bakal ku beri guru bakal ku bantu si bakal ini. Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh pihak banknya jadi sepihak. Sangkal gitu. Padahal di saat itu Allah menghendaki kita nih baik. Kalau seumpama kita jadi ambil duit nih, temakan riba. Temakan riba, usaha kita, usaha riba. Atau bahkan mungkinlah ada yang sudah kadung nih terlanjur. Sudah temakan duit riba seumpama. Maju usahanya, tiba-tiba di pertengahan jalan ambruk. Mungkin orang nih tadi atau kita nih tadi berpikir, wah usaha nih hancur, berpikir nang buruk tuh bang. Padahal di balik itu Allah kadang menghendaki kita ini terus menerus berkubang di dalam riba, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta lawan kita. Dan mungkin bisa jadi di saat itu sesuai dengan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqahu bi amalin sholih, ini tadi tanda-tanda kita nih bakal mendapatkan kematian yang baik. Coba pikirkan, di saat kita bermaksiat nih tadi, yang kita kira nyaman nih, nang makan harta riba segala macam nih, usaha nih seumpama, di tengah-tengah itu tadi jiun kita la ilaha illallah, mati dalam keadaan memakan harta riba, mati dalam keadaan anak bini kita masih termakan harta riba. Kira-kira baik nang mana? Mungkin sekarang kita kada berasa, tapi begitu kita sudah jiun, sudah digor-goroh, diperlihatkan kepada kita nih amal-amal kita semuanya, nah baru kena sadar. Ihlah, alhamdulillah. Jakanya aku terus memakan harta riba nih tadi, banyak pang dosaku. Jikalau aku sukses dalam usaha nih tadi, dalam usaha tapi dengan harta riba, dosa-dosanya mengalir terus. Anak biniku temakan harta riba, bahkan sampai tak cucu juga temakan riba juga, dosanya seorang yang menanggung. Nah, jadi hal tersebut merupakan salah satu tanda jikalau kita ini
bakal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu tanda jikalau kita ini bakal mendapatkan kematian yang baik. Apa? Yuwaffiqahu bi amalin sholeh. Lalu kemudian bukan cuma itu lagi, hatta yardha anhu jirani. Bukan cuma Allah Subhanahu wa taala memperbagus orang ini tadi dengan cara diperbagus juga amaliyahnya. Bukan cuma itu saja, lebih detail lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selain itu ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang ini tadi mendekati ajalnya, di saat orang ini tadi mendekati ajalnya, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat yang baik, selalu diarahkanlah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik sebelum ia jiun. Begitu juga seluruh jiron-jironnya atau orang-orang yang dikenal oleh orang ini tadi akan ridho dengan gawiannya. Yang tadinya sarik lawan orang, yang tadinya kada ketuju lawan orang, si tetangga ini tadi merasa camuh, merasa risih dengan orang ini tadi. Di saat detik-detik sebelum ia jiun, beberapa hari atau beberapa bulan sebelum ia jiun, jiron-jiron ini tadi jadi himung. Kenapa? Karena dengan perubahan inya, dengan akhlaknya inya, dengan ibadahnya inya, sehingga jiron-jironnya pun merasa himung, merasa ridho dengan gawian. Dan itu terjadi juga di tengah-tengah kita, banyak contohnya. Yang kita takutakan inilah, yang kita takutakan, Allah kadang memberikan kita tanda. Mautul hujaah, mati mendadak. La ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhraja Ibnu Abid Dunya an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada salah seorang hambanya bi khairin, dengan kebaikan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hambanya ini tadi menjadi hamba yang baik, ya, ada tanda-tandanya. Ba'atha ilaihi qabla mautihi bi'amin malakat. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus satu malaikat yang Allah khusus beri akan tugas kepada malaikat ini tadi 1 tahun sebelum orang ini tadi jiun. Jadi di dalam buku takdir ini lah seumpama, di dalam buku takdir ini tertulis Fulan ibni Fulan, Adul bin Adul seumpama akan jiun di tahun 2024. Sebelum tahun 2024 ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus khusus satu malaikat yang Allah beri akan tugas yang khusus juga. Apa tugasnya? Yusaddidahu wa yuwaffiqahu hatta yamutu ala khair. Uhayihannahu fayaqulun nas mata fulan ala khairin. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada si malaikat ini tadi untuk kenapa? Yusaddidahu wa yuwaffiqahu bi amalin sholeh. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat, duhai malaikat, ikamlah kuutus 1 tahun nih. Selama 1 tahun ini nang kayak apa caranya ikam ikat orang ini tadi dengan kebaikan-kebaikan. Sampian rantai orang ini tadi dengan kebaikan-kebaikan.
wa yuwaffiqahu bi amalin soleh. Begitu juga sampean kuberi akan tugas nang kayak apa caranya sampean buat orang ini tadi selalu cocok dengan kebaikan-kebaikan dan selalu menggaui kebaikan-kebaikan selama 1 tahun sampai orang ini tadi jiun. Dan nang kayak apa caranya orang ini tadi jiun dalam keadaan yang baik juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Hebat loh. Jadi 1 tahun sebelum Fulan ibn Fulan meninggal, Allah khusus menurunkan atau menugaskan 1 malaikat yang Allah tugaskan apa? Biar orang ini tadi selalu berbuat baik, biar orang ini tadi selalu dikelilingi dengan kebaikan, sampai-sampai inya pun bakal mati dalam keadaan yang baik. Nikmar Rabbu anta ya Rabb. Memang betul kita ini memiliki Tuhan ini yang paling nikmat sudah. Tuhan yang paling nikmat sudah. Sembahan yang paling nikmat sudah. Sampai-sampai yang kayak itu tadi itu. Sampai-sampai Allah menugaskan 1 malaikat yang khusus Allah berikan ini untuk apa? Biar orang ini tadi selalu berbuat baik. Seolah-olah orang ini tadi dipaksa untuk berbuat baik. Sampai orang ini tadi jiun pun dalam keadaan yang baik. Dan berapa banyak juga yang sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri di kehidupan kita nih. Berapa banyak orang yang tadinya kada baik, tiba-tiba sebelum ia jiun menjadi baik. Berapa banyak yang ahli maksiat, tiba-tiba berubah sebelum kematiannya tadi menjadi abid, menjadi orang yang ketujuh beribadah. Yang bahaya ini sebaliknya. Nah ini yang bahaya. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ghayyadha lahu qabla mautihi bi amin syaitanan yudhillahu wa yugawwiyahu hatta yamut ala syarrin. Tapi jikalau Allah menghendaki, kada ketujuh Allah dengan hambanya tadi, dengan orang tadi Allah kada ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menugaskan 1 syaitan yang khusus Allah berikan tugas nang kayak apa caranya orang ini tadi akan dikelilingi dengan kejahatan-kejahatan. Nang kayak apa caranya Allah Subhanahu wa taala ini menugaskan syaitan ini sampai-sampai nang kayak apa caranya orang ini tadi mati dalam keadaan kada baik. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala kada ketujuh lawan seseorang. Dan macam-macam caranya. Macam-macam caranya. Dan begitu juga macam-macam hal yang bisa membuat kita ini tadi jiun dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang kada baik. Dan ini yang diutus ini tadi, syaitan ini tadi diberi tugas berapa lama? 1 tahun juga. Berapa banyak juga orang-orang yang semasa hidupnya baik, tiba-tiba 1 hari atau 1 jam sebelum inya jiun ini tadi berubah menjadi kada baik. Berapa banyak sudah yang kita saksikan dengan mata kepala kita seorang. Dan yang paling bahaya yang terjadi di zaman kita, wabil khususnya di Indonesia, namun kita lihat ini banyak wayah ini, terutama di media-media sosial ini, orang-orang yang mencoba untuk menghasut umat agar membenci dzurriyyahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kawan pernah juga abah guru kita ini menyambat ada sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di pengajian abah guru. Bahkan masyhur di kalangan kita hadisnya. Salah satu kutipan hadis ini tadi, man mata ala bughdi ali Muhammad, barang siapa orang yang mati dalam keadaan membenci kepada keturunannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafir. Maka orang ini tadi mati dalam keadaan yang kada baik.
mati dalam keadaan kada membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain juga, wa mata ala bughdi ali Muhammad dakhalan nar. Orang yang mati dalam keadaan membenci dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Mati masuk api neraka. Dan kayak apa bagaimana nih kita lihat Abah Guru ini mengajarkan kepada masyarakat Banjar khususnya, kayak apa dari yang diajarkan oleh Abah Guru nih, bagaimana mencintai dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari nol Abah Guru mengajarkan kepada kita. Dan yang luar biasanya juga khusus umat Islam yang ada di Banjar nih. Banyak dari kita nih nang cuma sekedar mengaku-ngaku aja. Oh, aku nih cinta lawan Abah Guru. Aku nih pernah hadir di pengajiannya Abah Guru. Muhibbin aku nih, muhibbin sekumpul, segala macam. Tapi luput dari gawian Abah Guru. Salah satunya nih. Nah, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala juga lawan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan beberapa ulama, beberapa orang-orang alim yang Allah jadikan nih, yang Allah berikan kepada kita nih, yang memang mereka ini memiliki rasa sayang kepada umat, yang memang betul-betul mereka ini menghendaki umat ini tadi jadi umat yang baik. Nah, salah satunya nih Abah Guru sekumpul kita. Apa nih buktinya nih? Ada salah satu amaliyah yang Abah Guru berikan kepada umat yang ada di Banjar, diberikan gratis, diijazahkan secara gratis. Tapi banyak dilupakan oleh buhan Banjar, banyak kada digawi nih oleh buhan Banjar. Napa? Dalailul khairat. Ya Allah, kita nih diberikan ijazah oleh Abah Guru nih untuk membaca satu kitab nang pengaran Dalailul Khairat. Ini kitab luar biasa, isinya nih sholawat semua. Kami nih aja nih habaib nih untuk membaca kitab ini perlu ijazah dari macam-macam, kada sesembarangan. Memang dasar perlu ijazah. Nah, ini Abah Guru memberikan ijazah kepada sampean penduduk Banjar. Rugi am sampean kada ambil tuh, rugi am sampean kada baca. Terutama di zaman-zaman sekarang, zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan tipu daya. Biar kita selamat, biar kita aman, maka amalkan dalail ini tadi. Ambil bagian sampean di situ. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat-umat yang selalu diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Begitu juga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosanya kita. Lawan mudah-mudahan kayaknya di bulan Ramadan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita, kehidupan ukhrawiyah atau duniawiyah kita menjadi lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Apabila tersalah kata atau salah pandir, ulun minta maaf, minta ridho lawan sampean berataan. Minta maaf, minta ridho sekali lagi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.